Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 10 Maret, judulnya Kristus yang adil dan yang membenarkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 5 ayat 6. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Pada setiap kesempatan, pekerjaan Kristus membatalkan pekerjaan iblis. Dan menurut 1 Yohanes 3 ayat 8, Yesus menyatakan dirinya supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan untuk memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dicatat dalam Ibrani 2 ayat 14. Namun, kekalahan total pemerintahan musuh terjadi dalam 2 tahap. Pertama, melalui pekerjaan salib, Kristus membuktikan bahwa tuduhan fitnah iblis tidak benar. Dan berikutnya, kelak iblis dan kerajaannya akan dibinasakan. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26 dan juga Roma 5 ayat 8. Ayat-ayat ini mengungkapkan mengenai cara Kristus mengalahkan tuduhan iblis. Seperti yang telah kita lihat, musuh menyatakan bahwa Allah tidak sepenuhnya benar dan pengasih. Namun, di dalam Kristus, Allah memberikan perwujudan sejati dari kasih dan kebenaran Allah, dan Allah melakukannya melalui salib. Setelah kematian Yesus, Alfa dan Omega jilid 6 halaman 414 mencatat, setan melihat bahwa sasarannya sudah dirusakkan. Cara kerjanya dipaparkan di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan semesta alam. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh. Dengan menumpahkan darah anak Allah, setan telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk-makhluk surga. Dalam Wahyu 12 ayat 10-12, dan ini berdasarkan Kejadian 3 ayat 15, ayat ini menjelaskan makna kosmis dari kemenangan Kristus di kayu salib. Sejarah penebusan memberikan banyak bukti bagi kita untuk yakin bahwa Allah senantiasa bekerja untuk menghasilkan apa yang baik bagi semua pihak. Allah dalam kitab suci selalu melakukan apa yang baik, mengingat jalan yang tersedia bagi Kristus dalam pertikaian besar. Ulangan 32 ayat 4, 1 Samuel 3 ayat 18, Mazmur 145 ayat 17, Daniel 4 ayat 37, Habakuk 1 ayat 13, Wahyu 15 ayat 3, juga Kejadian 18 ayat 25. Mengapa begitu penting untuk menunjukkan kebenaran dan kasih Allah dalam pertentangan kosmis? Ketika kita merenungkan salib dan seluruh pekerjaan Allah dalam rencana penebusan, pahami bahwa pekerjaan Allah meyakinkan kita akan kasih Allah, sekalipun di tengah pencobaan dan penderitaan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia,
Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Petrus pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.